balik lagi sama gua masih di channel 2020. Nah, di salah satu video gua stream tes Vivo Y17 dalam air. Gambarnya ini nih. Bentar, ini dia. Ini dia nih. Ini dia, aku coba setel. Nah, ini videonya. Nah, yang kemarin itu ini video awal. Ini video langsung dari si kamera Vivo. Jadi gua di sini tuh mau nyoba produk Vivo Y17. Produk yang ini nih, Y17. Dia mampu nggak sih kameranya tuh menyamai lah, seenggak-enggaknya menyamai Oppo, Samsung, bahkan kalau bisa sekelas sama iPhone. Nah, udah gue coba produk ini, handphone ini tanpa gue lapisin plastik lagi, langsung gue celup ke air dan gue lihat langsung di situ kameranya. Ya lu bisa nonton sendiri lah ya videonya yang awal itu kayak gimana hasil kameranya. Dan yang kedua, gue mau ngetes mesinnya itu bandel banget. Itu biasanya masih dipegang sama Samsung dan iPhone. Nah kan, itu dia yang mau gue coba, apakah Vivo ini bisa menyamai Samsung dan iPhone bandelnya mesinnya. Dan ternyata gokil banget. Gue udah nyoba dan gue udah praktekin. Gue udah gak, udah gak bisa ngomong lagi karena emang gokil banget mesinnya. Jadi pertama itu pas gue tes di dalam air, ini handphone tanpa plastik sama sekali, tanpa penghalang lah. Jadi si air langsung nyentuh si handphone. Itu hasilnya kalau di kamera cakepnya minta ampun. Keren lah gue bilang kalau kameranya. Dan si mesinnya itu waktu gue angkat ya sekitar 1 jam lah. 1 jam setelah gue tes di dalam air, itu emang layar gue bagian ini nih, sorry ya, gue megang begini, bagian ini nih, bagian pinggir sini, pokoknya bagian pinggir sini nih, itu ada bercak air. Itu 1 jam pertama bercak airnya tuh segini, sekitar seginilah. Nah, di jam kedua itu bertambah bercak airnya karena air itu
udah mulai masuk ke dalam si handphone, ya kan. Kalau menurut gua dia nggak mungkin masuk dari pinggiran sini, nggak mungkin karena rapat banget. Satu-satunya adalah ini nih, si apa namanya, bagian mikrofon, sama ini headset dan charger. Gua rasa masuknya dari situ karena pas gua angkat handphonenya dan gue coba video lagi, itu hasil suaranya kena banget. Kenapa gue bilang kena banget? Karena suaranya udah mulai sember. Suara si handphone ini, rekaman ini gue dengerin tuh udah mulai, ya gitulah, suara kecil terus sember, kresek-kresek gitu. Nah itu 1 jam setelah gue tes di dalam air. Nah setelah 2 jam si layar gue kena doang, tapi dia nggak ngeblank. Itu gokilnya, gokil banget. Gue bilang ya mesinnya cukup bandel lah ya, karena uh, layar gue nggak ngeblank dan masih bisa gue pakai, ya kan. Yang gokilnya itu gue masih sempat ngedit sekitar jam 12 atau jam 11 siangan lah, karena gue coba ini handphone ini di dalam air itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah setelah gue coba, gue angkat, terus gue diemin dulu sampai jam 11, itu nggak gue aktifin, nggak gue nyalain. Setelah jam 12, jam 11-an atau jam 12-an gue nyalain dan gue coba ngedit, dan masih bisa, masih normal. Gue bilang mesinnya gokil. Ketigaan, jadi setelah gue ngedit, gue matiin lagi handphonenya. Setelah ada masukan dari orang-orang, gue dengerin, karena menurut orang-orang handphone yang kena air atau yang kerendam itu bagusnya jangan langsung dikeringin di matahari, kalau bisa dimasukin ke dalam tempat penyimpanan beras 1 hari atau 2 hari lebih. Sedangkan udah gua angkat, baru 2 jam udah gua angkat. Jam 3 gua nyalain, gua coba muter video, masih normal. Tapi pas gua ngetes kamera gua berembun, dan kacau itu, berembun dan nggak bisa dipakai, bener-bener nggak bisa dipakai. Dan akhirnya ya udah, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi di handphone ini udah gue edit videonya, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi gue sempet main Mobile Legend, gue masih sempet main game online di Android. Ini berarti mesinnya gokil banget, nggak ada patah-patah, nggak ada nge-lag-nya sama sekali, dan layarnya nggak ada ngeblank-ngeblanknya. Lu tahu sendiri kan, game online itu grafiknya kayak gimana, ya kan. Kalau emang mesinnya dia kurang bandel, pasti layarnya ngeblank, ya kan, pasti layarnya ngeblank. Karena menurut gue ini mesinnya oke, jadi aman. Sekitar 1 jam gue main Mobile Legend, terus di jam 5 lewat lah kalau nggak salah, itu baterai udah mulai ngedrop 19%. Baterai gue 19%. Nah pas gue mau charging, di situ gue mulai panik, bro. Gue panik banget, men. Karena pas gue charging, dia nggak keluar gambar apa, listrik lah, itu ibaratnya gambar petir. Gambar petirnya itu nggak keluar, dan tulisannya adalah silakan Anda bawa ke counter Vivo terdekat. Buset, gimana nggak panik, men, ya kan. Akhirnya gue matiin, gue coba nyalain lagi, gue colok lagi si handphone pakai charger yang sama, nggak bisa.
dan ada masukan coba pakai charger Android yang lain. Udah gue coba pakai Android yang lain, nggak bisa juga. Gue panik di situ, udah gue pasrah dan gue nggak tahu mau ngapain lagi nih handphone, ya kan. Udah gue pelepakin aja. Dalam kondisi gue matiin total. Besoknya gue buka lagi, baterai gue dari 19% cuma turun jadi 15%, sekitar 4%an turun. Gokil, gue bilang baterainya nggak kena, ya kan, aman dong. Tapi tetap gue masih panik karena nggak bisa charger. Nah, terus akhirnya gue coba gue matiin lagi sampai gue nunggu bener-bener kering total, sambil sesekali nih handphone akhirnya gue jemur. Gue nggak pakai trik yang di dalam beras itu, gue coba jemur. Terus ini lensa kamera ini, 3 kamera ini masih berembun. Pas gue jemur kering, udah nggak berembun, tapi tetap kondisinya nggak bisa di-charging, nggak bisa dicas. Gue nyalain bisa, tapi gue coba rekam video masih aman, masih normal karena kameranya udah nggak ketutupan embun. Itu kondisi ngerekam di luar. Nah pas gue masuk ke dalam, otomatis dong nggak kena matahari dan dia berembun lagi dan kameranya nggak bisa dipakai lagi. Nah udah gue diemin lagi, gue matiin lagi, gue diemin lagi, dan gue berharap ini benar-benar kering banget. Akhirnya di hari berikutnya, paginya kalau nggak salah, di hari berikutnya itu gue coba nyalain lagi dan coba gue charger, berhasil men. Karena di hari pertama itu menurut gue si charger ini itu penuh air. Jadi sistemnya handphone ini, sistem dari handphone Y17 ini, dia itu amankan handphone ini dari listrik lah di dalamnya, ya kan. Jadi kalau ada air dikit langsung nggak bisa dicas gitu. Itu hebatnya sih kalau gue bilang, ya kan. Nah terus yang gue rasain lagi setelah gue charging bisa berhasil, tuh gue girang banget men. Gue girang banget juga, yes, nggak jadi gue counter. Padahal paginya gue udah nelpon mbak, counternya di mana. Dia bilang ada di daerah Margonda, ya kan. Terus bukanya dari jam 11 kalau nggak salah, apa jam 9 sampai jam 5-an lah, counter Vivo. Nah karena udah bisa di charging, gue pikir pas gue buka itu masih ada air nih di sini nih. Kalau kelihatan tuh, itu kan masih ada bercak-bercak ya, bercak-bercak. Ini di hari keberapa ya, sekitar seminggu lebih lah, itu bercak-bercaknya udah mulai hilang. Tadinya masih menggenang air tuh banyak di sini, masih kelihatan gede banget lah si noda airnya. Dalamnya, di dalam mesinnya udah kering. Akhirnya yaitu bercak-bercaknya mulai berkurang. Ini handphone keren banget, ini handphone gokil banget, mesinnya dan kameranya lo bisa lihat sendiri dari video-video gue yang sebelumnya. Dan nanti bakalan gue tunjukin video dari kamera mirrorless gue yang buat ngerekam ini nih, gimana nih handphone kerendamnya. Oke, uji coba gue ya, kenekatan gue mengenai Y17 Vivo ini. Dan gokil lah, gokil buat yang bikin handphone ini, good job, keren ya. Terima kasih udah nonton video gue. Tonton terus video gue mengenai handphone yang lain atau mengenai kamera mirrorless dan pemandangan alam sekitarnya. Terima kasih udah nonton video gue.
Gila nih HP. Gokil. HP gokil.